Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Indah Permatasari dalam acara Imadikora TV untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Imadikora TV siang ini. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Jambi yang banyak menyimpan tempat wisata yang unik dan menarik. Nah, salah satunya peninggalan sejarah peradaban Hindu-Buddha, yaitu Candi Muara Jambi. Untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami, Rijal Bahri Lumanggaol di lokasi. Selamat siang pemirsa, saya Rijal Bahri Lumanggaol saat ini sedang berada di Candi Muara Jambi. Di mana Candi Muara Jambi sendiri merupakan peninggalan sejarah peradaban agama Hindu-Buddha terbesar dan juga terluas di Asia Tenggara. Tidak kalah dan tidak mungkin bahwasanya Candi Muara Jambi sendiri dilengkapi dengan beberapa keunikan-keunikan candi. Dan juga di sini terdapat juga keberagaman daripada Candi Muara Jambi sendiri. Dan juga akibat perjalanan panjang dari sejarah dan juga perkembangan teknologi, semakin banyak ditambahkan infrastruktur dari candi itu sendiri supaya bisa menarik minat dari para pengunjung tersebut. Dan untuk lebih jelasnya terkait suasana dan juga keestetikan dari Candi Muara Jambi akan kita liput pada saat ini. Candi Muara Jambi merupakan candi yang terletak di tepi Sungai Batanghari di Kabupaten Muara Jambi dan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang digunakan sebagai tempat peribadatan dan belajar agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari adanya corak Buddhisme dan penemuan tulisan aksara Jawa kuno. Salah satu keunikan candi ini dapat dilihat dari segi luas wilayahnya, yakni dengan luas 39.821 hektar. Candi ini merupakan candi yang terluas di Asia Tenggara. Candi Muara Jambi juga terdiri dari beberapa jenis candi, seperti candi tinggi, candi gumpung, candi kedaton, dan juga candi astana. Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan Candi Muara Jambi sebagai warisan dunia di UNESCO di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mitos lokal juga masih hidup dan dipercaya di candi ini, yakni seperti ketika berkunjung bersama dengan pasangan dapat mempengaruhi hubungan tersebut, serta ketika mencuci muka di air penyertaan sumur yang ada di candi ini, diyakini bisa membuat seseorang awet muda. Oleh karena itu, sekarang Candi Muara Jambi bukan hanya dijadikan sebagai sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi tempat wisata yang sangat populer. Baik pemirsa, saya Rijal Bahri Lumanggaol saat ini sudah bersama dengan salah satu narasumber yang memang bisa dikatakan cukup paham dan akan terkait sejarah peradaban dari Candi Muara Jambi sendiri. Saat ini saya sudah bersama Bang Bor. Halo Bang. Halo. Mungkin Bang, kami di sini ingin lebih mengkaji ataupun mengetahui terkait peradaban sejarah dari Candi Muara Jambi. Dan mungkin pertanyaan saya yang pertama ialah bagaimana awal ataupun sejarah peradaban dari Candi Muara Jambi sendiri? Oke, kalau berbicara mengenai kawasan situs Candi Muara Jambi, kita harus mengambil dahulu beberapa literatur atau referensi supaya obrolannya tidak melebar kan. Nah, yang saya pahami dan saya pelajari bahwa kawasan situs Candi Muara Jambi ini pada awalnya sebagai pusat pendidikan, yang kan muncul pertanyaan, mengapa kita mengetahui kawasan ini sebagai pusat pendidikan? Karena adanya sebuah catatan Cina kuno, yaitu mengenai perjalanan seorang biksu Cina dari pelabuhan Kantong yang itu berada di daratan Cina di angka tahun 671 atau abad ke-7. Nah, namanya Yixing atau orang-orang menyebutnya juga dengan sebutan Yijing. Nah, di angka tahun 671 itu Yixing melakukan pelayaran yang tujuan awalnya yaitu India. Yixing mau melakukan pelayaran menuju India karena di India juga ada sebuah pusat keagamaan. Sebutlah candi ya. Kalau kita searching candi Nelanda, itu yang materialnya sama dengan candi kita. Ya. Dan dalam catatan juga, Yixing adalah orang pertama yang melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur laut. Karena apa? Karena dia sebelumnya mempelajari orang-orang sebelumnya menggunakan jalur darat, atau kita kenal dengan jalur sutra. Tetapi dalam perjalanan itu banyak sekali rintangan. Belum lagi jalan, belum lagi hutan, ya binatang buas, perampok. Ya. Dan ini menjadi kendala. Dan Yixing mengambil inisiatif untuk melalui jalur sungai dan laut. Nah, karena apa? Karena ketika melintasi jalur sungai dan laut, banyak peradaban yang dia temui. Nah, dalam perjalanannya, sebelum mencapai ke India, dia singgah dahulu di sebuah daratan yang dia sebut Maulayu dalam catatannya. Ada juga dia menyebutkan Sri Boga, dia juga menyebutkan Sanposi atau Siniposi di dalam catatan tersebut. Dan ketika Yixing sudah mendarat di daratan tersebut, dia sudah melihat ribuan siswa atau ribuan biksu melakukan proses edukasi.
proses pendidikan di sini, dan dia melihat juga bangunan-bangunan yang terbuat dari terakota atau batu bata dengan tembok-tembok yang tinggi. Nah, dan diyakini bahwa tempat singgahnya itu ya tempat kita sekarang, yaitu kawasan situ Candi Muara Jambi. Nah, dari catatan ini bisa disimpulkan bahwa kawasan Candi Muara Jambi sudah eksis di abad ke-7. Dalam artian abad ke-7 itu bukan baru mulai membangun, tapi abad ke-7 itu sudah mulai eksis. Nah, untuk meneliti lebih lanjutnya kan akhirnya kan ditemukan beberapa temuan artefak, keramik yang menyebutkan candi ini sudah berdiri di abad ke-3, abad ke-4 gitu. Nah, ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Nah, tapi literatur awalnya di abad ke-7 itu karena ada catatan Cina kuno of the record dari I Ching tersebut. Mungkin itu literatur pertama. Mungkin pemirsa dari beberapa yang disampaikan Bang Borbi tadi, bahwasanya beliau di sini sebagai tour guide juga dan juga bisa dikatakan menjadi seorang kepala komunitas yang tujuannya adalah untuk melestarikan dan juga menjaga keindahan dari Candi Muara Jambi ini sendiri. Dan mungkin Bang, lewat mungkin cerita sejarah yang cukup panjang bisa dikatakan tadi pada abad ke-7 sudah dikatakan sudah ada, dan bisa saja diduga itu sudah ada sebelum abad ke-7. Tapi melihat adanya perkembangan teknologi ataupun kemajuan zaman saat ini, bagaimana harapan Abang ke depannya tentang keutuhan dan juga kelestarian dari Candi Muara Jambi sendiri? Yang pastinya pelestarian kawasan Candi Muara Jambi juga harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kita di Provinsi Jambi ya. Nah, karena ini akan berimbas kan. Perkembangan Candi Muara Jambi harus melibatkan semua sektor. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan begitu. Dan mudah-mudahan masyarakat Jambi mempunyai suatu kebanggaan bahwa di Jambi yang dahulunya pusat peradaban yang besar, pusat pendidikan yang besar, ini menambah kepercayaan diri kita sebagai masyarakat Jambi untuk lebih maju dan berimbas pada peningkatan ekonomi di sekitarnya. Harapan saya. Bang, itu saja saya mungkin saya tanyakan terkait sejarah peradaban dan juga harapan dari orang asli sini juga. Iya. Kiranya juga candi ini bisa dijadikan sebagai situs peradaban yang memang ini akan terlestarikan sampai selama-lamanya itu. Terima kasih Bang atas waktunya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung dari Candi Muara Jambi. Selamat siang. Selamat siang. Dengan nama siapa? Saya Radit. Gini Bang, mungkin di Jambi sendiri kan terdapat banyak kunjungan wisata juga, tidak hanya dari segi budaya, mungkin dari museum juga. Tapi apa yang membuat Abang sehingga tertarik untuk memilih Candi Muara Jambi sebagai tempat destinasi Abang di akhir pekan ini gitu? Jadi ya awalnya saya kan memang bukan asal dari Jambi. Nah, saya juga penasaran dengan Candi Muara Jambi. Jadi ya saya mengajak teman-teman yang berasal dari Jambi untuk mengunjungi tempat ini karena ya tempat ini juga merupakan tempat yang bersejarah bagi negara kita. Kalau boleh tahu Bang, asal dari mana? Saya asal dari Kota Lahat. Oh iya. Makasih banyak Bang atas waktunya. Dan juga saat ini saya sudah bersama dua orang pengunjung dengan kakak siapa? Maulidia. Kakak siapa? Marida. Kalau orang kakak berasal dari mana Kak? Dari Mandalo kami. Ya, mungkin Kak bisa saat ini bincang-bincang dikit terkait. Mungkin yang pertama itu apa yang melatar belakangnya atau yang membuat kakak sehingga tertarik dan juga menjadikan destinasi Candi Muara Jambi ini sebagai destinasi kakak di akhir pekan ini Kak? Nah, jadi kalau untuk di akhir pekan ini kan biasanya kalau anak-anak kuliah nih libur. Terus kenapa Candi Muara Jambi? Karena kita kuliah udah di kota, mungkin bosen kayak butuh suasana alam gitu juga. Terus Candi Muara Jambi ini kan salah satu candi yang ada di Muara Jambi ini jadi cuman ini gitu. Jadi kita harus nyoba mengunjungi dan apa aja sih yang ada di sini gitu. Mungkin setelah kakak sampai di tempat ini, di Candi Muara Jambi ini, bagaimana kira-kira perasaan kakak setelah melihat Candi Muara Jambi ini Kak? Untuk perasaannya itu memang senang kan karena memang untuk sekarang refreshing kan karena sebelumnya banyak tugas kuliah itu tadi. Kemudian kalau untuk fasilitasnya di sini saya lihat sekarang ini sudah makin maju karena sudah banyak yang jualan juga gitu kan sehingga nggak perlu bawa dari luar lagi. Mungkin kalau untuk kebersihannya nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi. Oh ya, terima kasih banyak ya Kak. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari dua orang pengunjung dari Candi Muara Jambi sendiri. Saya kembalikan kepada Indah Permatasari di studio. Baik, terima kasih Rijal yang telah menyampaikan informasi langsung dari lokasi. Nah, pemirsa, dapat kita ketahui bahwasanya Candi Muara Jambi menyimpan begitu banyak sejarah peradaban dunia, apalagi berbagai jenis candi yang bervariasi, membuat kesempurnaan
akan keragaman nilai budaya Candi Muaro Jambi itu sendiri. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Indah Permatasari, pamit undur diri dan sampai jumpa.